Masyarakat Indonesia Maki, Boyamin Saiman, yang akan juga berbincang dengan kami terkait pemeriksaan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto oleh KPK pagi hari ini. Selamat pagi, Bung Boyamin. Ya, Bung Boyamin, selamat pagi. Ya, sepertinya ada kendala komunikasi dari Bung Boyamin. Selamat pagi, Bung Boyamin. Ya, masih ada kendala komunikasi. Kami akan coba terus untuk menghubungi Boyamin Saiman, koordinator Maki, untuk membahas pemeriksaan Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan oleh KPK pagi hari ini terkait kasus suap pergantian antar waktu yang melibatkan kader PDI Perjuangan Harun Masiku yang juga saat ini hingga detik ini masih belum diketahui keberadaannya alias masuk dalam daftar pencarian orang oleh KPK, bahkan juga masuk dalam daftar pencarian Interpol. Dan Harun Masiku ini sendiri lolos dari penangkapan saat tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun Masiku di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK Jakarta Selatan. Kami akan coba kembali menghubungi Boyamin Saiman, koordinator Maki, yang akan mengulas bersama kami soal pemeriksaan ini. Selamat pagi, Bung Boyamin. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Bung Boyamin, Anda melihat pemeriksaan Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDI Perjuangan saat ini, ketika kemarin belum atau tidak ada pemeriksaan yang intensif, tiba-tiba sekarang muncul dan memeriksa Hasto Kristianto. Apa yang Anda lihat? Gini, pengalaman saya ikut nyumbang penangkapan buron Pak Nur Hadi begitu. Oke. Itu tidak ada publikasi di level KPK, senyap itu. Karena saya ikut merasakan itu, karena saya nyumbang meskipun 0,01% informasi lah, kira-kira kan gitu. Memantau temannya, memantau teman istrinya, terus kemudian kalau macam dikuntit beberapa kali sampai 1 bulan ketemu. Nah, waktu itu untuk mendapatkan otorisasi menangkap aja masih sulit itu, karena ada yang diduga tidak menginginkan tertangkap misalnya begitu kan itu. Nah sehingga pada posisi itu betul-betul silent. Nah, ketika itu dapat otorisasi dari kira-kira yang punya otoritas, langsung kemudian ditangkap gitu loh. Jadi dan kemudian baru dipublikasikan. Nah, ini kan berbanding terbalik dengan Hasto ini, malah memeriksa saksi. Terus menggeledah rumahnya Wahyu Setiawan di Banjarnegara, dipublikasikan. Emang Harun Masiku kira-kira apa pernah akan sembunyi di rumahnya Wahyu Setiawan pada saat Wahyu Setiawan di dalam penjara? Dan saya tahu persis istrinya itu ya takut dengan proses yang ada di KPK, istrinya Wahyu Setiawan. Masa dia geblek kemudian ikut menyembunyikan Harun Masiku gitu kan, sementara suaminya sudah di dalam penjara. Nah, ini terus kemudian kemarin lawyer gitu juga dipanggil, terus kemudian hari ini Pak Hasto dipanggil gitu. Lah kalau memang tahu kaitannya ada informasi baru, ya berarti kan kemudian tinggal menangkap orangnya. Nah, kecuali memang bisa jadi KPK sekarang kehilangan lagi dan kemudian dikenakan pasal baru, misalnya menghalangi penyidikan karena ada orang yang menyembunyikan, ada orang yang kemudian ikut membantu pelarian, ikut nyumbang duit untuk makan sehari-hari. Nah, kalau itu ya enggak apa-apa, umumkan aja sekalian gitu loh. Nanti habis pengumuman pemeriksaan Pak Hasto ini misalnya terjadi seperti itu, ada menghalangi penyidikan karena ikut menyembunyikan atau membantu pelarian, ya umumkan aja. Dan itu supaya masyarakat tidak bertanya-tanya. Tapi ya itu, kalau saya berpendapat ini adalah gimmick semata aja. Sepanjang ini tidak ada 2 hal itu tadi loh ya. Misalnya besok sore atau nanti sore atau hari ini saya pikir dihubungi Kompas, Harun Masiku udah tertangkap Mas gitu, saya kira. Ternyata harapannya dihubungi sudah tertangkap, ternyata baru pemeriksaan Sekjen PDI Perjuangan gitu ya, Bung Boyamin. Gitu. Tapi jadi, begini, Bung Boyamin, ya saya ingin bertanya juga, seberapa signifikan sih sebenarnya KPK ini memeriksa Hasto Kristianto dan kaitannya untuk mencari keberadaan Harun Masiku, terlebih dia juga tersangkut kasus korupsi. Bagaimana, sesignifikan apa Hasto Kristianto keterangannya bisa membantu KPK untuk mencari keberadaan Harun Masiku? Iya, saya juga terpaksa menduga-duga juga karena kalau menyangkut materi, Hasto Kristianto juga sudah diperiksa di tersangka-tersangka sebelumnya, bahkan juga di pengadilan, bahwa dia memang hanya ngurus administrasi, karenanya ada yang meninggal, Pak Nazarudin Kemas,
meninggal yang punya suara tertinggi, kemudian partai menginginkan bukan nomor 2 berikutnya, tapi Harun Masiku, dan sudah diurus ke Mahkamah Agung, dan sebenarnya sudah ada putusan Mahkamah Agung, tapi yang membuat celaka itu tiba-tiba Harun Masiku dihuri-huri orang-orang yang nakal-nakal, kemudian kamu harus bayar gitu, terus bayar. Nah, celakanya karena mau bayar itu kan jadi suap kan. Jadi, padahal kalau itu jurus benar kayak DPR yang lain gitu, Mulan Jamela, terus Sugiono, terus Partai Gerindra itu kan ada 5 diurus beneran ke pengadilan kan juga bisa duduk. Padahal beliau-beliau itu bukan nomor urut 1. Tapi kan beliau-beliau diurus ke pengadilan dan diurus ke KPU, mungkin juga karena setelah rame Harun Masiku itu, maka kemudian mereka mulus-mulus saja tanpa uang kan gitu kan. Tapi kalau misalnya itu waktu itu ditunggu semua gitu bareng gitu, ya bisa jadi menyuap juga gitu. Tapi sebenarnya kan nggak masalah itu secara Hasto Kristianto setahu saya sepanjang dia tidak terkait dengan uangnya gitu ya clear aja gitu. Kemarin juga di persidangan clear gitu. Nah, kalau ada masalah itu misalnya Hasto Kristianto yang menyiapkan uangnya 900 juta itu karena Harun Masiku nggak punya uangnya gitu lah, itu baru kan gitu. Tapi kita kan tidak pernah ada informasi itu, bahkan di pengadilan pun tidak ada informasi itu. Jadi ya apa yang mau digali lagi? Terus terang aja ini kan satu sisi ketika Pak Hasto Kristianto terus terang aja pada posisi saya politisi Orde Baru karena 97 jadi DPRD Solo, ini menjadi seakan-akan jadi politis ketika Pak Hasto Kristianto kritis dan buktinya pernah sebelumnya dipanggil Polda karena dianggap melakukan serangan kepada penguasa gitu kan ya. Ini berarti kan seperti menjadi politis gitu. Dan ini nampaknya Pak Hasto sangat enjoy malah ketika ditanya wartawan, apakah datang Pak Hasto? Datang karena yang membuat ini Pak Bu Mega kok saya kualat kalau nggak datang. KPK itu yang bentuk. Nah, itu menjadi seperti malah ini jadi nilai tambahnya, nilai plusnya itu kalau bahasa politiknya ini dikapitalisasi oleh Pak Hasto. Pak Hasto malah dapat nilai tambah ini nilai plus gitu. Dan satu sisi juga pinternya Pak Hasto mungkin juga akan disentuh-sentuh begitu gitu ya, sekalian aja cerewet aja nanti kalau dia diperiksa, wah ini politis karena saya cerewet gitu. Nah, ya semua hal dalam politik bagi saya itu serba memungkinkan. Bahasanya sederhana gini loh, siapa memanfaatkan siapa? Apakah Hasto memanfaatkan KPK atau KPK memanfaatkan Hasto kan gitu. Nah, karena apa? Pimpinan KPK yang sekarang bisa jadi ada yang ingin maju jadi pimpinan KPK berikutnya, atau supaya KPK ini bisa dianggap kerja, maka memanfaatkan isu Harun Masiku dan Pak Hasto. Ya Pak Hasto kemudian mengatakan kami akan patuh hukum, kami akan tapi ini bisa jadi politis. Nah, dua-duanya dapat nilai tambah ini jadinya. Simbiosis mutualisme karena memang lagi ada seleksi pimpinan KPK juga nih. Inilah yang tampak di publik kalau memang lembaga hukum dijadikan ajang berpolitik juga ini yang kita sesalkan sama-sama sebenarnya. Betul. Nah, tapi apa boleh buat? Tapi apa boleh buat? Nah, begini Bung Boyamin, tapi Anda sejauh ini percaya ya bahwa ini tindakan Harun Masiku, ini kita agak mereview sedikit ke belakang. Tindakan Harun Masiku dan kawan-kawannya ini juga tidak atas perintah partai, tidak atas benar-benar tidak diketahui oleh partai, murni individu dilakukan oleh Harun Masiku dan kawan-kawannya, begitu ya Bung Boyamin? Ya, versi saya sebagai politisi begitu. Untuk urusan administrasi sudah diurus dan itu benar. Bahkan ada putusan Mahkamah Agung. Sebenarnya Harun Masiku tetap bisa nuntut untuk duduk di DPR karena sudah ada putusan Mahkamah Agung. Tapi gara-gara dia kelakuannya sendiri, perbuatannya sendiri, terprovokasi atau tergoda atau terpaksa ngasih duit dan kemudian disadap KPK, kemudian ditangkap, itu ya ini kan memang perbuatan pribadi gitu. Dan apakah kemudian Bu Mega mendukung dia menjadi DPR RI itu kemudian salah? Enggak salah, benar. Buktinya Partai Gerindra hampir 4 atau 5 orang juga tidak suara terbanyak maju ke DPR. Jadi sebenarnya ini secara partaian sudah selesai. Hanya secara pribadi memang urusannya Harun Masiku gitu. Dan apakah kemudian ini misalnya kalau saya bahasa lucu-lucuan itu bisa jadi Hasto Kristianto yang menyiapkan uang, karena setahu saya Harun Masiku itu enggak terlalu kaya kalau boleh mengatakan tidak memiliki modal sebesar itu begitu ya kira-kira. Iya. Gitu loh. Jadi saya ragu kalau Harun Masiku punya uang segitu gitu, karena habis kampanye juga udah habis-habisan sampai dia bahasa saya sudah di Sumatera Selatan jauh dari Jakarta itu aja sudah saya tahu gitu, karena beberapa kliennya aja kliennya bukan klien orang-orang kaya gitu dan tidak membayar banyak juga selama jadi lawyer. Jadi ya
nggak cukup uang itu gitu lah. Uang itu siapa yang minjami? Nah itu lah kalau toh pinjam misalnya tidak ngomong kepada yang dipinjami, pada misalnya anggap aja pada Pak Hasto, terus ngomong saya butuh duit gitu aja. Terus Pak Hasto minjami apa salah kan itu kan. Jadi ini dan saya yakin kalau dalam orang-orang politisi begitu umpama iya pun pasti ngaku tidak kan gitu kan. Kan ya masa sebodoh itu kan gitu kan. Jadi ya ini ya secara keadministrasian sudah selesai di partai politik, tapi ya yang jadi masalah pelicin yang dilakukan Harun Masiku ini begitu ya kira-kira Bung. Iya karena sebenarnya dari versi saya malah Harun Masiku itu seperti ditakut-takuti kalau kamu tidak bayar nggak akan diurus lo gitu loh. Sehingga dia tanda kutip terpaksa membayar. Nah, saya ada satu catatan tersendiri lagi. Saya sudah menggelorakan, teriak bahkan, udahlah supaya ini tidak jadi beban politik, sidangkan in absentia oleh KPK. Karena toh semua tersangka yang lain sudah disidangkan, maka tanpa harus kehadiran Harun Masiku, sidangkan in absentia, segera tutup buku dan tidak akan jadi goreng-gorengan. Itu jauh, bahkan 1 tahun sebelum pemilu. Supaya saya tahu sadar, nanti kalau menjelang pemilu pasti ini digoreng, setelah pemilu bisa digoreng gitu. Nah, maka waktu itu saya teriak, bahkan saya mau menggugat pra-peradilan supaya ini disidangkan in absentia, tanpa kehadiran Harun Masiku. Gitu loh. Jadi kalau itu sebenarnya setahun sebelum pemilu ini sudah disidangkan, sudah clear, Harun Masiku dinyatakan bersalah, adalah dihukum 3 tahun atau 4 tahun. Nah, udah selesai, tinggal nanti ketangkap, tinggal jalan itu, tidak aduk bekok lagi. Jadi ini kan justru KPK, menurut bahasa saya, yang menjadikan dirinya untuk jadi timbal, dihajar orang sana sini, dimanfaatkan politik jadinya. Bung Boyamin singkat saja terakhir. Kalau begitu, kalau melihat konteksnya seperti ini, memang ada unsur politis begitu ya kalau dinilai oleh Anda dalam kasus ini. Tapi di luar itu semua, apakah Anda masih optimistis Harun Masiku ini bisa ditemukan dan kasusnya bisa diselesaikan? Karena sebenarnya rumusnya kan sederhana. Mampu itu karena mau. Ya, setahu saya KPK sebenarnya tidak mau nangkap, jadi hanya untuk main-main aja. Jadi ya sepanjang belum ada bukti sebaliknya ditangkap hari ini atau besok, saya mengatakan gimmick dan ini tidak ada kemauan. Sehingga karena tidak kemauan ya tidak mampu gitu. Jadi tidak mampunya karena tidak mau gitu loh, bukan karena sebenarnya kemampuan punya. Dia keluar masuk, pernah dulu awal-awal bisa ditangkap nggak ditangkap gitu, terus kemudian siapa yang salah waktu itu ya bisa siapa aja, malah sengaja biar aja tidak ditangkap malah bisa jadi gorengan politik kan gitu, bisa jadi kan. Kita kan nggak tahu pada posisi ini ada orang yang punya kepentingan politik itu. Bahasa saya siapa memanfaatkan siapa. Tapi bukan berarti saya pesimis, tidak dukung KPK untuk menangkap. Saya mendukung penuh, berdoa juga untuk segera menuntaskan ini dan Harun Masiku bisa ditangkap. Dan saya sekaligus himbauan dari Kompas TV ini, saya mengatakan kepada Harun Masiku kalau mendengar, tolonglah segera menyerah dan kemudian jalani. Dan saya yakin nggak terlalu lama ini. Itu penyuap itu ancaman maksimal 5 tahun, dapatlah setengahnya, 2,5 tahun, nanti dapat remisi segala macam, bebas bersyarat, udah bisa keluar kok. Tolonglah jangan bebani negara ini gitu. Jadi KPK jangan membebani negara ini, Harun Masiku juga jangan membebani negara ini. Demikian. Baik, terima kasih Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI Boyamin Saiman telah berbagi perspektifnya di Breaking News Kompas TV. Sampai jumpa lagi Pak, sehat selalu.